Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang kami hormati mustami'in, mustami'at, lentera hati, para pendengar dan para pecinta Suara Pasuruan FM, wabil khusus untuk presenter idola kita yang selalu setia menemani kita di dalam melaksanakan tugas dan syiar Allah, yaitu Mas Abdurrahman Afif. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya juga menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Katose kapan hari kula ningali story ini Mas Rahman sedang mengikuti wisuda dari putranya. Putra apa putri? Putri. Alhamdulillah turut merasa bangga. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat di Amin. dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Mustami'in, mustami'at, Suara Pasuruan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali, masih tetap di dalam acara yang sama, yaitu pengajian rutin yang diselenggarakan oleh LDNU dalam komunitas Lentera Hati yang dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan acara ini memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan mustami'in dan mustami'at semua senantiasa di dalam lindungan Allah serta dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya mudah-mudahan menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang menghadapi permasalahan, mudah-mudahan diberi solusi oleh Allah atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang sedang mengalami sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan yang sedang mengalami kesulitan rizki, mudah-mudahan dipermudah rizkinya oleh Allah dengan rizki yang halal dan barokah. Para pendengar Suara Pasuruan yang dirahmati Allah, wabil khusus komunitas Lentera Hati yang dirahmati Allah. Sebelum kajian saya mulai, saya memohon doa dan bacaan surat Al-Fatihah untuk abah saya, yaitu Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ufron Mukhdar yang saat ini sedang sakit. Dengan bantuan Fatihah yang kita bacakan, mudah-mudahan beliau kembali sehat wal afiyah. Ala hadhihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mustami'in, mustami'at, lentera hati, dan para pendengar serta para pencinta suara Pasuruan FM yang dirahmati Allah. Marilah kita melanjutkan kajian kita, yang mana sedikit saya tarik ulang, yang mana pembahasan ini masih berkenaan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melanggengkan, untuk mengekalkan kita dalam keislaman. Masih berkenaan dengan kewajiban kita untuk menjaga keislaman kita. Pada pemaparan sebelumnya dikatakan bahwa wajib bagi kita setiap muslim untuk menjaga, melanggengkan dan melestarikan keislaman kita. Jangan sampai kita terjerembab ke dalam hal-hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam, atau yang lebih dikenal dengan murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa murtad itu ada 3. Hal-hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam itu ada 3. Yang pertama adalah i'tiqad atau keyakinan. Ada i'tiqad yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Yang kedua af'al, aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat berdampak mengeluarkan kita dari Islam. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan itu. Bagi para pendengar yang sedang membuka kitab Sulam Taufik, monggo dibuka halaman 11. Halaman 11 cetakan Al-Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuh rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Au azama, utawa nejo sapa wong, alal kufri ing atase kufur, fil mustaqbali ing dalem zaman kang den adepake. Termasuk suatu hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam adalah bersengaja untuk melakukan kekufuran pada masa yang akan datang. Contoh, ada seseorang bersengaja, berniat untuk melakukan sebuah kekufuran. Aku kok kate kufur, atau aku besok akan melaksanakan sebuah kekufuran, maka tidak perlu menunggu besok. Seketika itu juga, manakala seseorang berkeinginan untuk melakukan sebuah kekufuran, maka seketika itu pula ia sudah dalam keadaan murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berbeda kalau cuman bersengaja atau bermaksud melakukan perbuatan dosa. Misal, aku besok mau meminum khamr, maka itu belum dikategorikan sebagai dosa besar. Kalau di dalam syarah sulamnya seperti itu. Walau azama syakhsu ala fi'lin kabirah fi ghadin fala yafsuku. Jika seseorang tersebut itu bermaksud atau bersengaja akan melakukan sebuah dosa besar, maka tidak serta-merta langsung fasik atau langsung berdosa mboten. Berbeda kalau kekufuran, aku besok akan baptis umpami, maka seketika itu pula ia langsung jatuh murtad. Afadahu al-Bujairami. Itulah yang dipaparkan oleh Imam Al-Bujairami. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang membahayakan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Au ala fi'li say'in,
utawa nejo ngelakoni swiji-wiji mimma saking barang dzukirah kang den tutur apa ma, atau bersengaja melakukan suatu hal yang dapat menyebabkan ia murtad bi annawa ayat furafil halih, dengan gambaran ada seseorang hendak melakukan sebuah perbuatan, berniat melakukan sebuah aktivitas yang mana aktivitas tersebut dapat menyebabkan ia keluar dari Islam, maka seketika itu pula ia berstatus sebagai murtad. Au taraddadah utawa miter-miter, utawa bingung, apa bingung? Bimbang. Sapa wong fihi ing dalam kufur. Ada seseorang bimbang dalam keimanannya. Apakah ia akan kufur atau tidak? Ada seseorang kok bimbang seperti itu, maka ia berkategori murtad. Na'udzubillah. La waswasuhu, ora waswas ing kufur, tapi tidak dengan waswas. Antara taraddud dan waswas itu kadose sedikit atau tipis perbedaannya. Kalau taraddud, seseorang tersebut ragu di dalam keimanannya, ragu atau bimbang di dalam keislamannya, itu taraddud. Maka jika taraddud tersebut itu terjadi pada diri seseorang, maka seketika itu pula ia jatuh ke dalam murtad. Berbeda dengan waswas. Kalau waswas itu tiba-tiba datang di dalam benak kita, aku masih Islam enggak ya? Engkau jangan-jangan Islamku batal. Nah, itu namanya waswas itu. Kalau waswas itu tidak menyebabkan kufur. Kenapa? Karena waswas itu adalah suatu hal yang memang tidak dapat kita hindari. Moro-moro datang dengan sendirinya, itu waswas. Kalau waswas tidak menyebabkan kita jatuh ke dalam murtad. Kama afadahu asy-Syarqawi, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam asy-Syarqawi. Au angkara utawa ingkar sapa wong suhbata sayyidina ing olahe dadi sahabat Gusti kita Abi Bakrin, nyatane Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau meragukan status sahabat seorang Sayyidina Abu Bakar. Saya kok tidak percaya ya, saya nggak yakin kalau Abu Bakar itu adalah sahabat Rasul. Aku nggak percaya Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Nah, keingkaran yang semacam itu dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Au risalata wahidin, utawa kautuse wong siji minar rusulih kang saking pira-pira utusan al mujma'i kang den sepakati apa ala risalatihi kautuse al, atau mengingkari kerasulan salah satu rasul yang mana rasul tersebut telah disepakati oleh para ulama bahwa beliau memang adalah rasul, kok mengingkarinya, kita mengingkarinya, maka keingkaran semacam itu dapat menyebabkan kita keluar dari Islam atau jatuh murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau rasul seperti yang sudah pernah saya bilang, sudah pernah saya paparkan bahwa rasul itu jumlahnya 313. Itu menurut pemaparan atau keterangan yang terdapat di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Itu rasul. Nah, kok kita mengingkari kerasulan salah satu dari rasul-rasul tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Berbeda kalau memang terjadi pro dan kontra di dalam kerasulan seseorang. Maka kalaupun kita meragukannya, maka itu tidak dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Ada beberapa nama yang memang menjadi pertentangan di dalam menjadikannya sebagai rasul, yaitu Dzulqarnain,
Nabi Uzair dan Luqman. Jadi ada yang menyatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang rasul, ada yang menyatakan bukan. Nabi Uzair juga ada yang menyatakan beliau rasul, ada yang mengatakan bukan. Nabi Luqman juga seperti itu. Ada yang menyatakan Nabi Luqman itu rasul, ada yang menyatakan bukan. Nah, kalau kita mengingkari kerasulan tiga nama tersebut, maka itu tidak berdampak menjadi murtad. Afadahu kama afadahu Syekhuna Yusuf. Itu menurut pendapat Imam Yusuf. Au jahadah utawa angas utawa ingkar sapa wong harfan ing huruf siji mujma'an kang den sepakati apa alai al minal Qur'ani saking Al-Qur'an, atau mengingkari salah satu huruf yang disepakati oleh para ulama bahwa huruf tersebut adalah bagian dari Al-Qur'an. Seperti mengingkari basmalah di dalam surat An-Naml dengan menyatakan basmalah itu bukan bagian daripada surat An-Naml, atau menyatakan basmalah itu bukan Al-Qur'an, bukan ayat dari Al-Qur'an. Maka keyakinan, i'tiqad semacam itu dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Amma basmalatul Fatihah fala yakfur. Kalau kita beranggapan bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada Fatihah, maka itu tidak berdampak kufur. Mohon dibedakan. Auzadah utawa nambahi sapa wong harfan ing huruf siji fihi ing dalem Al-Qur'an mujma'an kang den sepakati apa ala nafihi orah anane huruf mu'taqidan haleh nekotake annahu ing temen setune huruf iku minhu saking Al-Qur'an, atau menambahi satu huruf di dalam Al-Qur'an yang mana menurut konsensus ulama, menurut kesepakatan para ulama bahwa huruf tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an, nah kok kita menambahkannya, maka penambahan huruf semacam itu dapat menyebabkan ia menjadi murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Au kadzdzaba rasulan, au kadzdzaba utawa nggoroake sapa wong rasulan ing utusan siji, atau mengingkari salah satu rasul, itu dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Bi khilafi man kadzdzaba alaihi fala yakunu kufran bal kabiratan. Berbeda kalau kita berbohong kepada Rasul. Misalnya kita hidup di era Rasulullah, kemudian kita berbohong kepada Rasul, maka itu tidak menjadi kufur, tapi berkategori sebagai dosa besar. Au naqasahu utawa yudo sapa wong ing Rasul. Au saghara utawa nasghir sapa wong ismahu ing jenenge Rasul bikos ditahkirihi kelawan nejo ngino ing Rasul, atau mentasghir nama Rasul. Kalau di dalam literatur nahwu dan shoraf, pentasghiran itu ada wazan-wazannya. Misalnya salah satunya adalah diikutkan wazan fu'ailun. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kok kita tasghir menjadi Muhammad cilik, kalau diartikan coro Jawa insyaallah mengatakan dengan tujuan untuk menghinakan Rasulullah, dengan tujuan untuk merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad, maka yang semacam itu dapat menyebabkan kita dari murtad, dapat menyebabkan kita murtad. Au jawazah utawa menangake sapa wong nubuwata ahadin ing kenabiane wong siji ba'da nabiyina ing dalem sakuse nabi kita Muhammadin, nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad, dari hal-hal yang bersifat i'tiqad adalah kita meyakini atau kita berkeyakinan bahwa boleh bagi seseorang
menjadi seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan semacam itu, ana wong berkeyakinan niku yo iso ae seseorang itu menerima wahyu Allah, kemudian dia menjadi nabi, diangkat oleh Allah menjadi rasul. Ada yang berkeyakinan semacam itu, maka keyakinan yang semacam itu dapat menyebabkan kita keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena Rasulullah atau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamungkas para nabi. Maka jangan sekali-kali kita berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita berkeyakinan ada Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinan dan iktikad yang semacam itu membahayakan atau sangat berbahaya untuk akidah kita. Mudah-mudahan kita semua terjaga atau dijaga oleh Allah dari keyakinan-keyakinan yang membahayakan kepada akidah kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam atau murtad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal kismu utawi pembagian atsani kang nomor loro apa kismu aimin aksamir riddah ats-tsalatsa iku al af'alu pira-pira penggawe kasujudin koyok sujud lisonamin maring berhala au syamsin utawa srengenge au makhlukin utawa makhluk akhara kang weneh sapa makhluk. Yang nomor 2 dari pembagian murtad, yaitu murtad yang bersumber dari aktivitas, murtad yang bermuara dari pekerjaan. Jadi ada aktivitas atau pekerjaan yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Di antaranya adalah kasujudin lisonamin, bersujud kepada berhala, atau bersujud kepada matahari, atau bersujud kepada makhluk selain Allah, pada makhluk lain. Tidak boleh kita melaksanakan sujud, bersujud di depan orang lain, boten angsal. Karena sujud itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud adalah bentuk penghambaan seorang hamba untuk Tuhannya. Maka jangan sekali-kali kita melakukan sujud di hadapan orang lain. Boten angsal sama sekali. Kalau cuman merkungkung seperti memberikan hormat, niku nggih mboten napa-napa. Kalau di dalam syarah Sulam Taufik niku dikecualikan wa kharaja bis sujud ar-ruku. Dikecualikan dari sujud adalah ruku. Fa in qasadat ta'zima li makhlukin birruku ka ta'zimillah kafara. Tapi kalau ruku tersebut itu bermaksud untuk mengagungkan makhluk selain Allah, sebagaimana ia mengagungkan Allah, maka hal itu juga berdampak kufur. Kalau tidak seperti itu, bi an qasadah ta'zimahu, hanya bentuk penghormatan saja, atau ia mutlak tidak memiliki tujuan apa-apa dengan melaksanakan ruku di hadapan orang lain tersebut, fala yakfur, maka niku tidak berdampak apa-apa atau tidak berdampak, ia menjadi kufur. Jadi mohon dibedakan, kalau sujud sama sekali boten angsal, tidak boleh sama sekali kita melakukan sujud di hadapan orang lain. Karena sujud, sekali lagi, sujud itu adalah klimaks atau bentuk klimaks penghambaan seorang hamba untuk Tuhannya. Maka yang semacam itu tidak boleh dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam. Wal kismu tawi pembagian atsali tukang nomor 3 opo kismu iku al aqwalu, piro-piro ucapan. Pembagian yang nomor 3 dari riddah atau murtad, yaitu ucapan. Ada ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan
atau bahkan komentar-komentar yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam, dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Wahiyah kathiratun jiddan, wahiyah utawi akwal iku kathiratun ake jiddan kelawan banget. Terus Imam Nawawi banyak sekali statement, banyak sekali komentar, pernyataan yang dapat menyebabkan seseorang yang mengucapkannya keluar dari Islam. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari ucapan, dari ungkapan, dari komentar yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam. Minha, iku setengah saking akwal ayyakula, utawi yen to ngucap sapa wong li muslimin maring muslim, ya kafiru, au ya yahudiyu, au ya nasraniyu, au ya adimaddin, muridan hal ngarepake bidzalika kelawan mengkono-mengkono adimaddin, annalladzi ing temen setune wong alaihi kang iku ing atase alladzi mukhatabun, utawi sifat dan omongi minad dini saking agama iku kufrun kufur, au yahudiyatun utawa yahudi, au nasraniyatun utawa nasrani, au laisa utawa ora ana sapa wong iku bidinin kelawan meluk agama siji. Yang pertama adalah memanggil atau mengucapkan, memvonis sesama muslim, memvonis kufurnya, memvonis kufur sesama muslim, atau memanggil saudara kita yang beragama Islam kita panggil dengan sebutan kafir. Boten angsal yang semacam itu. Ono wong Islam kok dipanggil dengan sebutan ya kafir, wong kafir, au ya Yahudi utawa wong Yahudi, au ya adimaddin utawa wong ateis yang tidak beragama. Boten angsal semacam itu. Pernyataan-pernyataan semacam itu jelas menurut Imam Nawawi hal itu dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Nah, maka hati-hati. Kita tidak boleh memvonis orang lain. Kita tidak boleh mudah memvonis orang lain kufur. Apalagi memanggilnya dengan sebutan kafir. Mboten angsal niku. Selagi saudara kita tersebut itu tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan ia murtad, mboten angsal kita menyebutnya sebagai dengan panggilan kafir. Mboten angsal. Atau biasanya tiang niku mudah sekali di dalam menuduh orang lain. Napa nggih nuwun sewu, disantet nggih. Santet nggih. Hanya karena mimpi atau hanya karena mendengarkan omongan orang lain, kita mudah menuduh orang lain melakukan sihir. Niku bahaya niku. Kenapa? Saya pernah baca di dalam tafsir Jalalain, pelaku sihir, pelaku santet niku kufur. Bahayanya teng mriku. Jadi sekali lagi, pelaku santet, pelaku sihir niku kufur. Itu yang pernah saya baca di dalam tafsir Jalalain. Maka ketika kita menuduh orang lain yang jelas-jelas beragama muslim tanpa dasar, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, kita menuduh orang lain melakukan santet, kita menuduh orang lain melakukan sihir, maka hal itu dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Kenapa? Ini wow. Kalau pelaku sihir niku pasti kufur, maka dengan kita menuduhnya melakukan sihir, maka kita berarti telah menuduh orang tersebut menjadi adalah kufur. Itu bahayanya teng mriku. Maka selagi tidak ada bukti yang konkret, tidak ada saksi yang sesuai dengan aturan, undang-undang hukum, kita tidak boleh menuduh orang lain melakukan yang semacam itu. Tidak boleh menuduh orang lain, aku disantet iki, metu teko mimpiku, mambengi ketok ndek mimpiku, mboten angsal, bahaya niku. Sebab setan juga paling pinter untuk membuat orang lain semacam itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Kiranya, karena memang sudah jam 6.34 ya, Mas Rahman, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara waktu. Kami kembalikan datang
moderator. Monggo Mas Rahmat. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, pengetahuan yang berkah bagi kita semua. Amin. Baik pendengar, kami tunggu atensi Anda di 081130601007 atau di 0343745577. Sebelum kami baca, kami beritahukan kepada panjenengan untuk program Lentera Hati ada silaturahim bulanan komunitas Lentera Hati. Anda bisa daftar ke Bapak Nurholis Bagak Peji dengan nomor WhatsApp-nya 085102797011. Dan insya Allah untuk bulan ini ada kegiatan tanggal 11 September di rumahnya Ibu Nur Khosia Gang Kenongo Kajar Kuning Kedawung Pasuruan, atau untuk dalam rangka Hall Bapak Sularno ke-7. Monggo bagi panjenengan yang ingin daftar bisa menghubungi Pak Nur Kholis, dan bagi Anda yang ingin memesan kalender Anda bisa menghubungi Pak Subhan. Baik, kami tunggu Anda yang tadi masuk, monggo kami tunggu sebelum sambil menunggu telepon yang masuk. Ini ada yang masuk dari Bu Nur Khalifah Hani. Nah, kami angkat dulu. Assalamualaikum. Putus dicoba lagi. Sambil menunggu kami baca dari Bu Nur Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matuanya Mbak Gai, saya pernah akan bepergian dan jamnya sudah ditentukan. Waktu itu azan sudah mulai dan saya langsung sholat, tidak menunggu selesainya azan dan tidak sempat jawab azan karena jamnya mepet. Yang saya tanyakan gimana sholat saya yang karena tidak menunggu selesainya azan dan tidak menjawab azan tadi, mohon penjelasannya. Kami angkat ini ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih? Radionya kecilkan dulu Pak Mustafa ya. Nggih. Monggo silakan. Pak, radionya kecilkan dulu. Halo. Nggih, radionya kecilkan dulu biar enggak menggema. Radionya kecilkan dulu atau menjauh dari radio yuk. Nggih, menggema. Nggih, silakan. Nggih, silakan. Yang ngempet nanti itu apa Bu? Napa nggih pancet enggak ada wujud napa batal macam wujud. Belum nyentuh tempat mau nggak kali ada maling. Wujud utawi pancen toyane rada akeh macam. Nggih, ngaten nuwun dimakni mawon. Nggih. Sampun nggih. Nggih, monggo Gus. Mungkin yang uduk dulu. Kalau yang tadi ada tagnya. Oh, nggih. Ada pertanyaan ngempet kentut nggih. Ngempet kentut. Ngempet kentut. Kalau kebelet ngentute niku ketika kita sedang sholat, maka hukume ngempet niku wajib. Sekali lagi, kalau ngempet ngentut ketika kita sedang melaksanakan sholat niku hukume wajib. Tapi ngempet ngentut di luar sholat, kalau memang oleh ngempet niku dapat membahayakan datang kesehatan kita, niku malah haram angsal ngempet. Dan Mas Rahman, kalau membahayakan, karena ngentut niku nggih sae niku ngedalaken penyakit. Terus nggih mboten angsal diempet kalau di luar sholat. Kalau waktunya sudah mepet, mau sholat, dilihat airnya susah. Misalkan ada kasus seperti itu, bagaimana? Nggih, malah wajib kaitannya dengan masalah Sholat. sholat niku wau. Dan waktune mepet, terus kebelet ngentut, banyu angel, nggih malah wajib. Terus antrian panjang. Nggih. Monggo guys. Yang kedua tadi guys. Yang kedua niku wau
adzan belum selesai ini ya. Pernah akan bepergian dan jamnya sudah ditentukan. Jamnya sudah ditentukan. Kelihatan. Setelah mendengar adzan langsung dia bergegas sholat. Nggih. Tanpa menunggu selesainya adzan atau bahkan tidak sempat menjawab adzan. Mboten napa-napa. Salah satu rukun sholat niku syarat sah napa rukun niku? Syarat sah nggih. Adalah masuk waktu. Maka ketika kita sudah mendengar adzan, yang mana adzan itu adalah pemberitahuan kepada kita bahwa waktu sholat telah masuk, maka boleh bagi kita untuk segera melaksanakan sholat tanpa harus menunggu selesainya adzan tersebut. Sedangkan menjawab adzan niku nggih sunat, nggih mboten wajib. Cuman saking sunnati, saking dianjurkannya oleh Rasulullah untuk menjawab adzan tersebut, kita sangat dianjurkan untuk berhenti melakukan aktivitas. Walaupun aktivitas kita itu adalah membaca Al-Quran atau sedang berzikir, kok ada adzan, kita sunat untuk diam guna untuk mendengarkan dan menjawab adzan tersebut. Adzan. Terus saking dianjurkannya, saking apike menjawab adzan niku. Bahkan kalau di dalam Bughyatul Mustarsyidin niku di-warning oleh Imam Ba'alawi, orang yang tidak diam, orang yang berbicara pada saat adzan itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Insyaallah mekaten. Kalau yang kami temukan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, saking apike, saking dianjurkannya mendengarkan dan menjawab adzan. Terus kalau kita memang mepet waktunya, jam keberangkatan sudah ditentukan, jawab adzan itu sakit dikodoi setelah kita melaksanakan sholat. Insyaallah makaten Mas Rahmat. Baik, demikian untuk Bu Hani yang ada di Rejoso. Berikutnya ini ada dari Pak Tamin di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, ada orang bekerja ke Arab. Orang itu mau ditangkap polisi. Lalu orang itu lari dan melompat dari atas rumah dan dia meninggal. Apa orang itu memang sudah takdir? Matur nuwun. Karena disingkat semua MDR. Nggih. Ada ORG. Ejaan milenial nih. Harus satu mikir nih. Yang monggo. Inggih. Jadi intinya itu ada orang melarikan diri dari kejaran polisi, kemudian melompat dari lantai yang tinggi hingga akhirnya ia meninggal. Nggih, takdir niku. Takdirnya seperti itu. Memang segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang berlaku itu adalah atas kehendak dan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sedanten dugi Allah niku. Cuman kalau barang elek niku mboten elok kalau kita menyandarkannya kepada Allah. Insyaallah makaten Mas. Baik, dengan untuk Pak Tamin yang di Madura, ada lagi nih dari 083 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka komentar ucapannya yang selalu mengkufurkan Allah? Apa kita bersikap diam saja agar kita tidak bertengkar, atau kita lawan saja agar ucapannya tersebut tidak meracuni orang lain yang tidak mengerti? Matur nuwun jawabanipun. Nggih, monggo. Tadi di dalam pemaparan materi, salah satu hal yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad adalah ucapan, statement ataupun komentar. Komentar itu bahaya niku. Artinya rentan itu. Komentar itu walaupun tidak berupa ucapan, tapi tulisan. Tapi kalau tidak salah disulam juga ya. Tulisan itu adalah ahadul lisanain, salah satu dari lesan. Maka
Ketika kita haram mengelafatkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kita juga haram melafatkannya. Terus kalau memang ucapan tersebut itu berdampak dapat menyebabkan kita menjadi murtad, maka menuliskannya juga sama. Kami banyak sekali memang komentar-komentar orang di media sosial, entah di Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lainnya. Niku komentar niku sekarpan, mengkufurkan orang lain, bertenangsal niku dapat menyebabkan kufur, itu dampaknya. Maka kita sebagai sesama muslim, monggo kita nasihati, ojo ngono. Hati-hati di dalam berkomentar, hati-hati di dalam berstatement, karena statement kita, komentar kita itu juga dapat membahayakan kepada diri kita sendiri, khususnya kita akan membahayakan datang kaidah akidah kita. Ngeten Mas Rahman, menawi mampu nggih monggo kita ingatkan. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka kalau kita mampu nggih monggo kita berjuang untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Salah satunya, kalau memang kita melihat komentar yang mengkufurkan sesama muslim, kita nasihati, ojo ngono. Ucapan yang semacam itu dapat membahayakan kepada dirimu sendiri. Insya Allah mekatan Mas Rahman. Intinya memang kita harus menjaga di dalam berucap atau menulis komentar. Kalau Rasulullah mengingatkan kita, tafakkaru qabla an takallamu, tafakkaru qabla an taf'alu. Pikiran sadurunge kon ngomong, pikiran sadurunge melakukan sesuatu. Niku saking hati-hatine Rasulullah, bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Insyaallah makaten Mas Rahman. Baik, demikian untuk Pak Sutadi yang sudah bertanya. Berikutnya ini ada dari Abdullah di Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, Waalaikumsalam. terkait murtad i'tiqadi yang tanpa sengaja dilakukan baik secara guyonan maupun yang ia sengaja melakukannya. Apa secara otomatis seseorang itu masuk Islam karena menjawab azan maupun sholat? Karena yang di sana terdapat kalimat syahadatain. Yang kedua, kenapa murtad seseorang bisa timbul dari mengatakan kepada seseorang itu kafir, padahal yang ia komentari ia muslim sejati. Matur nuwun. Napa niku yang pertama? Yang pertama itu berkaitan terkait murtad nih, i'tiqadi. Oh, nggih. Yang tanpa sengaja dilakukan. Nggih, ada seseorang tanpa sengaja mungkin terjadi taraddud, taraddud atau bahkan guyonan. Niku rawan memang. Kalau pertanyaannya apakah cukup ketika kita menjawab azan, karena di dalam azan niku ada syahadat, cukup. Tapi alangkah baiknya ketika kita mengalami yang semacam itu, sekolah langsung melafadzkan 2 kalimat syahadat. Terus mboten usang rantos adzan. Pada saat itu terjadi pada kita, monggo lekas-lekas untuk membaca 2 kalimat syahadat. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa nggih? Nggih, murtad seseorang. Yang kedua itu ya. Kenapa murtad seseorang bisa timbul dari mengatakan kepada seseorang itu kafir? Niku bentuk proteksi Rasulullah kepada umatnya nggih. Sebab ada kalanya kafir niku memang wajib untuk kita perangi. Kafir niku non muslim niku ada 2, ada yang kafir harbi ataupun kafir non harbi, dhimmi nggih. Kalau kafir harbi kita wajib memeranginya dan itu adalah salah satu daripada musuh yang harus diperangi. Terus kalau kita menghukumi atau memvonis sesama muslim sebagai kafir, berarti kita mengklaim dia sebagai musuh kita. Kayak yang itu berterangsal seperti itu. Yang pasti itu adalah bentuk proteksi dari Rasulullah, bentuk kasih sayang Rasulullah untuk umatnya yang beragama muslim. Insyaallah mengatakan masalah.
Baik, ini ada lagi dari Bu Nikmat di Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang diingatkan supaya menutup aurat, misalnya pakai jilbab, pakai hijab, tapi dia nggak ngefek, malah bilang atasnya nggak ngijeni aja katanya. Apakah itu orang yang termasuk orang yang kufur? Oke. Maturnuwun. Oke. Kalau pada pemaparan sebelumnya, salah satu hal yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad adalah menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kita secara aturan, secara undang-undang syariat, wong wedok niku wajib untuk menutup aurat. Ya, bukan hanya perempuan sih, kita juga laki-laki juga wajib menutup aurat di hadapan ajnabiyah. Terus jangan salah paham. Lek wong lanang oleh muda, oleh artinya oleh tidak memakai kelambi, boten nggak apa-apa membuka aurat atau tidak memakai baju di hadapan ajnabiyah, boten angsal. Jadi aurat laki-laki ataupun aurat perempuan itu sama di hadapan ajnabi atau ajnabiyah, di hadapan orang yang non mahram, nggih. Jadi auratnya laki-laki niku yang mabaina surra war rukbah itu aurat fi sholat itu. Kalau di dalam Kasyifatus saja seperti itu. Aurat fi sholat. Jadi yang antara pusar sampai lutut niku adalah aurat fi sholat. Kalau di hadapan ajnabiyah, di hadapan wanita yang non mahram, bukan mahram yang semuanya, semua tubuh harus ditutupi nggih. Ojo katoan tok. Nah, ketika kita melihat orang lain, tetangga kita misalnya tidak menutup aurat, kashful aurat, kemudian kita mengingatkannya, terus dijawab sing tidak mengenakkan. Nggih, jawabannya memang bahaya jawaban yang semacam itu. Alah tasih gak ngijeni ya. Bahaya, rentan sekali jawaban yang semacam itu. Kalau memang yang dimaksud dengan jawaban tersebut adalah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, nggih murtad. Lek mboten nggih dosa gedhe, ngeten mawon. Tidak jauh dari itu, lek mboten dosa gedhe nggih saged kufur. Maka hati-hati di dalam kita berkata atau berkomentar niku. Eman-eman akidai, nggih. Umpama ndak gelem dinasihati, nggih aja komentar elek lah. Yang ngelingno niku adalah bentuk kasih sayangnya, rasa sayang aku seakan nang sampean, mangkane tak elingno. Dielingno kok malah boten matur suwun, ngomongin ndak ngenakno. Insyaallah makaten Mas. Oke. Baik, ini ada yang menambahi tadi terkait dengan etika tadi. Maaf menyambung pertanyaan Gus, apa secara otomatis amal kebaikan yang dilakukan sebelumnya itu luntur habis akibat murtad etika di matur nuwun? Nggih, dampaknya murtad nggih seperti itu. Tapi nggih Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nggih, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya ketika kita beraktivitas, melakukan suatu hal atau bahkan mengucapkan sesuatu, mengetikkan sesuatu di kolom-kolom komentar, di kolom-kolom update status, hati-hati itu. Jadi wow, sebelum ending kajian niku wow, saya sudah menyampaikan atau membacakan hadis Nabi yang mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam bersikap, untuk berhati-hati di dalam berucap. Jadi dipikir di sadurunge komentar niku, sadurunge update status niku, dipikir adakah ucapan ini aman untuk akidah kita, adakah komentar ini tidak menyinggung orang lain. Ngeten. Lalek kula ndak niat nyinggung kok ada orang yang merasa tersinggung. Nggih salah sing tersinggung, berarti salah kita yang posting sesuatu niku. Insyaallah makaten Mas. Oke. Baik, kami tunggu Pak Nurkholis yang masuk sambil menunggu. Ini Pak Nurkholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Nurkholis.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ngapunten Ustaz panjenengan sinten Ustaz panjenengan ngertos Ustaz. Gus Amiruddin, Gus Ahmad Amiruddin. Alhamdulillah nggih Gus Amiruddin matur suwun nggih. Niku lho wau menerangkan menganggukkan kepala atau sekarang kan banyak orang bersalaman sama Ustadz atau Pak Yai. Sampai di mana batas-batasan menganggukkan seperti orang rukuk itu loh. Biasanya kan gitu ada saking tawaduknya terus salaman tuh sampai seperti orang rukuk, apa diperbolehkan itu? Atas belasan pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah ini Gus, ini urgen ini dari Kang Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk melalui YouTube. Gus minta tolong dijelaskan masalah haid dan nifas. Ini dari Mas Ridwan. Ada dari Rifki Andre, mudah-mudahan Yufron diberikan kesehatan. Amin, amin. Gus dan Mas Rohman juga semoga diberikan kesehatan. Amin, ya Allah. Ada lagi Gus Amir asli mana nggih? Ada lagi nyuwun barokah, doa mungkin-mungkin kalau cepet dapat jodoh yang solihah. Oh, kalau masalah jodoh ini dengan Mas Gus Amir nanti nanti saya kasih nomornya ya, biar bisa berhubungan dengan Gus Amir. Banyak ini kalau masalah jodoh. Silakan Gus ya. Inggih. Engkang wau sinten? Pak Nurkholis. Pak Nurkholis nggih. Ya Allah Pak. Bapak Nurkholis mudah-mudahan selalu angsal ridhone Allah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, lancar rezekine, diberikan umur yang panjang, barokah, keluarganya menjadi yang keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Bapak Nurkholis nggih. Dalam menanggapi pertanyaan dugi Pak Nurkholis niku wau, di dalam kitab Sulam Taufik niku salah satu hal yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad adalah bersujud kepada orang lain. Kemudian di syarai niku wonten redaksi ibarat kados mekaten. Wa kharaja bisujudi ar-ruku. Dikecualikan dengan sujud adalah ruku. Ruku niku nggih seperti ruku merkungkung niku lho. Sebagaimana kita melaksanakan sholat niku ruku niku. Lah lalek ruku ya napa? Kalau angsale ruku niku wau tidak bertujuan seperti bertujuan ketika kita sedang sholat, kita merkungkung rukuk niku adalah salah satu bentuk pengagungan kepada Allah. Niku lek sholat. Lah ketika kita merkungkung atau memberikan penghormatan kepada orang lain boten bertujuan sebagaimana kita mengagungkan Allah, nggih boten napa-napa. Niku rukuk. Terus selagi tidak ada niatan untuk mengagungkan Allah sebagaimana mengagungkan Allah, nggih mboten napa-napa. Artinya kita masih menganggap bahwasanya orang yang di depan kita niku yang kita hormati, kiai, guru-guru kita itu makhluk biasa seperti kita. Tidak seperti bukan Allah ngeten lho. Terus hati kita niki nggih sekedar penghormatan datang ilmune mawon. Bentuk penghargaan datang ilmune niku. Karena memang salah satu yang diwajibkan adalah menghormati orang-orang yang berilmu. Di dalam salah satu kitab niku memang banyak sekali dijelaskan tentang yang semacam itu. Wajib untuk menghormati orang-orang yang berilmu. Tapi nggih mpun ngantos sujud niku mawon. Kalau cuma sekedar merkungkung insyaallah aman, mboten napa-napa. Saya yakin saling merkungkung niku hanya sebagai bentuk penghormatan mawon, tidak merasa bahwa sing dihormati niku sama dengan Allah, ngeten lho. Saya yakin seperti itu. Terus masih dalam zona aman kalau merkungkung niku insyaallah mekaten Mas Rohman. Nggih. Wong kang tanglet haid dan nifas nggih. Niku perlu pembahasan yang lebar niku. Nggih. Mungkin spesial untuk besok karena besok waktunya Ustaz Suyuti nggih. Nggih. Yang pasti kalau dalam rumus Risalatul Mahid niku intinya niku kalau darah tersebut itu keluar pada usia haid, memang syarat yang pertama untuk bisa dikatakan haid itu adalah mencapai 24 jam, tidak lebih dari masa 15 hari. Itu rumusnya seperti itu. Sami mawon kalau nifas berarti aktarulnya itu adalah
maksimalnya itu adalah 60 hari. Ada perlu waktu yang khusus kalau masalah niku, nggih panjang niku uraiannya. Atau bisa menghubungi 081334, nanti saya sambungkan dengan nomornya Gus Amiruddin. Nggih. Untuk Pak siapa tadi? Kang Mas Ridwan, nanti jangan hubungi nomor yang saya tulis, nomor saya, nanti saya kasih nomornya beliaunya. Yang terakhir Gus, Nggih. dari Bu Muda, ini tidak pernah bisa tua ini, Bu Muda. Mudah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, apabila memberi tanda garis atau lingkaran pada tulisan Al-Quran untuk tengeran atau meletakkan kertas atau duding di dalam Al-Quran, apakah itu termasuk suatu kekufuran? Nggih. Boten nggih. Tidak ada unsur penghinaan ketika kita memberikan tanda bahwa kita bacaannya sampai di situ. Nyalap duding teng Al-Quran nih, sepenting sanes barang najis. Lalek barang najis kita jadikan tanda itu tanpa niat pun niku nggih bahaya niku akidahnya. Jadi kalau cuma sekedar tuting seperti yang kita jalani nggih untuk menandai bahwa kita berhenti di situ atau bacaan kita berhenti di situ, insyaallah boten ngantos tidak berdampak apa-apa insyaallah makaten Mas Rahman. Nggih. Baik, pendengar cinta Lenterati, karena waktu tidak mengizinkan, sebenarnya kami masih ingin berlama-lama, tapi sudah pukul 7. Ditutup dengan doa sebelum ditutup dengan salam. Inggih Mas Rahman, ala hadiniyah wa ala man wassalafus salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan yuafina ma yakfi mazid rabbana lakal hamdu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati al-mu'azzamah sabil mathani taftah lana bi kulli khair wa tafaddal alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahli al-khair wa tu'amilana mu'amalatika ahli al-khair wa tahmadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhayr. Innaka wali kulli khair mutafaddilun bi kulli khair mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, tahun kantang let saya asli mana? Kulo asli Rembang Mas Rahman. Sami kali Ustadz Suyud asli Rembang. Tapi kalau Suyud sekarang berdomisili di Pasar Pang, kulo berdomisili teng Podokaton. Monggo bagi saudara-saudara napa pencinta suara Pasuruan pilih pada pinarak dateng gubuk kulo ge monggo dengan senang hati insyaallah makaten Mas Rahman. Katan kang saged kula aturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sama-sama dari Rembang hijrah ke